Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Perjalanan kereta komuter lain KA 1157 Bogor Jakarta Kota pagi tadi mengalami gangguan. Kaca KRL pecah akibat dilempar botol oleh orang tak dikenal. Inilah kondisi hancurnya kaca di dalam KRL KA 1157 relasi Bogor Jakarta Kota pagi tadi. Saat melintas dari stasiun Cilebut menuju stasiun Bojonggede, terjadi pelemparan botol dari luar oleh orang tak dikenal hingga menyebabkan kaca pecah. Pecahan kaca terlihat dalam kereta dan kursi yang terkena serpihan kaca tidak ditempati penumpang. Pihak KRL telah melakukan pergantian rangkaian. Informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung menghadirkan 3 ahli di sidang pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiganya dihadirkan dalam agenda pembuktian dari pihak termohon. Perkara yang diajukan Febri ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang serta tindakan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Kejagung menghadirkan 3 orang ahli dari pakar hukum hingga mantan kepala PPATK dan ahli hukum perbankan. Salah satu ahli Profesor Yunus Hussein menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU termasuk soal pembuktian tindak pidana. Sidang masih berlanjut dan nantinya ditutup dengan agenda kesimpulan. Sementara itu, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Merdeka, Kawal Pra-peradilan, Tolak Pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini. Di antaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar, yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan, yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan dibalik ini semua kan ada yang mendalangi itu. Informasi selanjutnya pemirsa, DKPP menyatakan KPU RI tidak melanggar etik soal dokumen pencalonan Joko Widodo di Solo hingga menjadi presiden. Bunda Tua sebagai pihak pengadu menyayangkan DKPP yang menyebut KPU sudah profesional. Dalam sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bunda Tua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam aduannya, Bunda Tua mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Namun DKPP menyatakan persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. Efeknya
penjara 10 tahun. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bonatua pun menyayangkan putusan itu karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan verifikasi dokumen nantinya. DKPP mencoba sopan saja, halus caranya. Sebenarnya saya sangat menyayangkan terkait adanya pernyataan bahwa KPU sudah profesional telah melakukan upaya korektif dengan menerbitkan PKPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip. Kita tahu di situ itu sebenarnya perbaikan mengganti PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip. Di mana di peraturan lama sebenarnya KPU itu wajib mengarsipkan yang namanya seluruh persyaratan calon presiden, calon kepala daerah, termasuk kepala legislatif, tanpa terkecuali semua. Ya, di situ ada NPWP, di situ ada fotokopi ijazah, legalisir macam segala, formulir-formulir. Tapi PKPU tahun 2023 mengeluarkan peraturan baru namanya PKPU 17 tahun 2023. Yang dimana di sini kalau kita cermati dia hanya mewajibkan, KPU hanya mewajibkan mengarsipkan yang namanya data riwayat hidup. Kita tahu data riwayat hidup itu hanya salah satu dari persyaratan pencalonan. Makanya tadi saya agak kecewa, kenapa ini dibilang profesional? Seharusnya majelis DKPP membaca. Adalah dokumen yang bukan sekedar kertas, dia itu adalah jiwa kebangsaan dan jiwa kekuasaan konstitusional di situ. Jadi arsip itu nggak boleh hilang. Kalau mau dimusnahkan, hati-hati kalian. Itu arsip kalau dimusnahkan, kalau hilang aja harus dicari. Yes. Maka ada DPA. Kalau orang hilang di PO, kalau arsip bilang DPA ya. Iya. Dan arsip itu bukan cuma hanya kewenangan PPID KPU. Ada kewenangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Kearsipan. Ya. Dan menurut Undang-Undang Kearsipan, ijazah calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah arsip esensial, arsip permanen yang nggak boleh di-skip hanya di ruang-ruang kantor KPU. Pemirsa, Dia Sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2.016.370.000 rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah
untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, viral di media sosial, rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Potok diduga diblokir menjelang aksi di depan gedung DPR RI Kamis 27 Agustus mendatang. Dalam video beredar, Potok menceritakan saldonya senilai lebih dari 80 juta rupiah tertahan pada aplikasi mobile banking dalam ponsel miliknya. Ia pun menduga rekeningnya tidak bisa digunakan karena diblokir. Dana tersebut rencananya digunakan untuk kebutuhan dan akomodasi massa AMPB dalam aksi Kamis nanti. Penjagalan apa gini? Ya, banyak sekali ya. Hari pertama. Seperti apa yang ceritanya itu? Ya, kita nggak tahu ya, itu kan spontan ya. Ada odol yang mendekat ke Om Potok menyampaikan prihatin atas rekening saya yang diblokir oleh Bank Mandiri ya, diblokir secara sepihak. Beliau menyampaikan saya sangat terharu mas, saya kasih sama dengan ini saya ada uang di dalam dompet itu dikasihkan saya semua dan jam tangan dikasihkan saya. Silakan mas, jam saya kalau mau dijual untuk Mas Potok. Ya, sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membantah memblokir rekening milik Supriyono alias Potok. Ia menjelaskan polisi hanya menunda transaksi dalam rangka penyidikan, bukan memblokir. Di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Pemirsa, upaya penyampaian pendapat warga Pati menyuarakan aspirasinya ke gedung DPR terhambat adanya dugaan pemblokiran rekening bank sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan. Apakah tindakan pemblokiran rekening ini sah secara hukum? Apakah ini upaya pembungkaman terhadap aspirasi warga? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana kejahatan terorganisir, Bapak Fahrul Roji Dalimunte. Selamat sore Pak Fahrul Roji, apa kabar? Selamat sore Mbak, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Sore Pak Fahrul Roji. Pak, apakah pemblokiran rekening ini sah secara hukum dan seperti apa Anda melihat situasi ini?
Jadi saya melihat bahwa ada prosedur yang tidak biasa dalam hal pemblokiran ataupun tadi disampaikan oleh Kabid Humas penundaan sementara transaksi untuk warga Pati yang berdemo di Jakarta. Jadi berdasarkan Undang-Undang TPPU sebenarnya penundaan transaksi itu secara hukum itu dilakukan sangat terbatas, sangat limitatif dan hanya bisa dilakukan oleh PPATK kalau itu masih dalam proses penyelidikan. Jadi dalam kasus ini tadi saya mendengar betul apa yang disampaikan oleh Kabid Humas. Beliau menyampaikan bahwa saat ini tahapnya masih penyelidikan. Nah, secara hukum yang bisa untuk melakukan permohonan penundaan transaksi ke perbankan itu hanya PPATK. Nah, di sisi lain saya mendapatkan rilis dari PPATK hari ini juga disampaikan bahwa PPATK tidak pernah meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan penundaan transaksi kepada kelompok Pati ini. Jadi ini yang membuat saya yakin betul bahwa proses yang sekarang dilakukan itu anomali dan tidak sesuai dengan ketentuan TPPU. Yang kedua, ini juga harus kita perjelas. Kalaupun katanya ada dugaan tindak pidana ya, penyidik itu hanya boleh melakukan penundaan transaksi, permohonan penundaan transaksi kepada perbankan kalau sudah tahap penyidikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pidana yang mereka lakukan ini apa? Di Undang-Undang TPPU limitatif disebutkan bahwa tindak pidana asal itu berjumlah 26 di pasal 607 KUHP yang baru ataupun di pasal 2 Undang-Undang TPPU. Nah, dari 26 itu saya kira untuk demo tidak ada gitu. Mereka juga tidak melakukan pengerusakan gitu ya. Mereka tidak melakukan terorisme gitu ya. Hal-hal itu yang membuat saya bingung apa yang menjadi tindak pidana asal dari para demonstran ini sehingga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga prosedur penundaan sementara transaksi dilakukan oleh Bank Mandiri. Demikian, Mbak. Berarti menurut Anda tidak wajar karena bahkan tindak pidana yang dilakukan saja tidak jelas begitu? Betul, tidak jelas tindak pidana yang dilakukan. Kecuali kalau tadi misalnya dari polisi sampaikan, oh mereka ini terorisme gitu misalnya contoh ya. Dan kemudian dari PPATK itu kan punya sistem untuk mendeteksi keuangan terorisme ya. Jadi tanpa dilakukan atau dilaporkan oleh polisi pun PPATK secara periodik itu laporkan ke perbankan, ini transaksi ini mencurigakan, tolong dihentikan, tolong diblokir dan seterusnya. Nah sekarang PPATK tidak bermasalah dengan rekening ini. Sehingga saya bingung apa yang dilakukan oleh polisi ini dasarnya apa, dasar tindak pidana asal yang dilakukan oleh orang-orang ini apa gitu. Kalaupun misalnya orang-orang ini diduga melakukan tindak pidana gitu ya, itu kok di DPR masih diam-diam aja gitu, bahkan hari ini diterima oleh pimpinan DPR gitu. Kenapa orang yang diduga melakukan tindak pidana diterima dengan baik di DPR gitu. Kalau memang katakanlah dari aparat mau melakukan penundaan transaksi atau juga pemblokiran, sebenarnya apa saja prosedur hukum yang seharusnya dilakukan begitu? Oke, jadi di Undang-Undang TPPU itu punya hukum acara tersendiri terkait dengan masalah keuangan ya, perbankan ya, penyelenggara jasa keuangan. Nah, untuk penyidik dapat melakukan penundaan transaksi, kemudian upaya paksa pemblokiran, penyitaan dan seterusnya, itu syaratnya harus sudah masuk di tahap penyidikan. Ya. Jadi ketika sudah ditemukan adanya 2 alat bukti yang cukup dan statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Nah, jadi kalau belum penyidikan, maka secara undang-undang kepolisian tidak berwenang meminta perbankan untuk menghentikan transaksi sementara. Seharusnya setidaknya memiliki 2 alat bukti yang cukup begitu. Betul, jadi harus ada 2 alat bukti dan statusnya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, saya dengarkan betul tadi apa yang disampaikan oleh Kabid Humas. Sekarang ini masih penyelidikan dan itu bahkan disampaikan di berbagai media. Sekarang ini masih penyelidikan. Nah, di tahap penyelidikan, siapa yang berwenang? Yang berwenang itu cuma satu, yaitu PPATK berdasarkan analisis transaksi keuangan mencurigakan yang PPATK lakukan sendiri. Nah, faktanya sekarang ya hari ini PPATK sampaikan
bahwa mereka tidak sekalipun meminta Bank Mandiri untuk melakukan penundaan transaksi kepada orang-orang ini. Baik, sejauh mana adanya potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara nih serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat melihat situasi yang saat ini tengah terjadi, Pak Fahruroji? Ya, saya kira ini saya kira ini sangat berbahaya ya ketika ketentuan hukum acara di TPPU yang sudah disusun secara jelas, rinci, ini tidak dilakukan sesuai prosedur. Saya tidak masalah misalnya kalau memang sudah ada dugaan tindak pidananya, misalnya tadi terorisme atau katakanlah mereka narkotika, korupsi dan seterusnya. Tidak masalah. Nah, sekarang justru faktanya kan belum jelas apa yang mereka lakukan. Nah, terkait dengan hal ini saya menghimbau ya, ini karena kan kita negara hukum ya, jadi siapapun sebenarnya yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar itu bisa melakukan dalam hal ini gugatan pra-peradilan kalau memang upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian tadi dianggap tidak berdasar hukum. Sehingga apa yang selama ini disuarakan oleh kelompok Pati maupun masyarakat lainnya yang merasa gerah dengan isu ini bisa menyuarakan untuk dilakukan gugatan pra-peradilan. Walaupun memang ini secara momentum kan tidak pas. Mereka katanya akan melakukan demonstrasi di saya tidak tahu apakah tanggal 26 atau 27, saya lupa persisnya gitu ya. Ketika mereka mengajukan gugatan, demonstrasi sudah selesai gitu. Nah, dan saya kira hal-hal begini misalnya ada solidaritas gitu ya, itu hal yang biasa gitu ya. Sepanjang bahwa solidaritas yang dilakukan itu tidak melakukan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana. Apa yang terjadi misalnya dalam belakangan ini, ada rekening yang diduga yang dilakukan ini atas inisiasi masyarakat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di NTT atau korban kebakaran di Riau gitu ya. Itu kan tidak masalah. Tidak ada yang diblokir, tidak ada yang ditunda transaksinya. Kalau yang dipermasalahkan rekening personal digunakan untuk menampung bantuan atau sumbangan orang. Tapi saya lihat bahwa semua bantuan itu lancar-lancar saja, tidak ada yang diblokir, tidak ada yang ditunda transaksinya. Kenapa untuk demonstran ini dilakukan perlakuan hukum yang berbeda? Padahal dalam hukum itu kan jelas disebutkan, dan ini berlaku di seluruh dunia, equality before the law, harusnya semua orang sama di hadapan hukum. Demikian, Mbak. Kalau untuk tadi Anda menyarankan untuk mengajukan pra-peradilan begitu, tapi setelah nanti. Nah, kalau untuk saat ini apa yang bisa dilakukan oleh pemilik rekening jika benar-benar merasa dirugikan begitu? Saya kira perbankan ini kan bisnisnya kepercayaannya. Ya, dan saya baca tadi bahwa banyak masyarakat yang mencoba untuk komplain ke Bank Mandiri atas peristiwa ini ya. Jadi banyak di sosmed, tapi saya tidak tahu apakah mereka lakukan itu secara nyata atau tidak. Nah, saya kira kalau misalnya para demonstran ini merasa haknya dilanggar gitu ya, saya kira mereka segera untuk menyuarakan itu ke publik gitu ya, sehingga ini jadi teguran keras bagi Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri sebisa mungkin itu untuk taat kepada aturan dengan merilis penundaan transaksi sementara ini. Karena memang secara aturan ya, penundaan transaksi ini berlaku 5 hari ya, maksimal 5 hari dan bisa diperpanjang. Karena maksimal di 5 hari, apakah bisa diblokir ditunda transaksi sehari? Bisa, sejam bisa. Jadi saya kira kalau demonstran ini atau masyarakat bersuara dan memang dari PPATK juga menyatakan tidak ada meminta penundaan transaksi, saya kira dengan suara-suara masyarakat ini dan Bank Mandiri perlu kepercayaan publik, menurut saya Bank Mandiri akan merilis penundaan transaksi ini. Baik, mungkin terakhir Pak Fahruroji, kalau Anda melihat dari segala statement dari berbagai pihak, ini motifnya apa? Apakah ini katakanlah upaya untuk pembungkaman atau hanya kesalahan prosedur hukum saja? Untuk hal itu saya tidak tahu ya, dan saya belum bisa memberikan statement terkait dengan hal itu.
Yang saya bisa kasih penjelasan adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh penyelidik ya, menunda transaksi, meminta bank untuk menunda transaksi, itu dilakukan tidak berdasar hukum. Baik, terima kasih Pak Paruroji atas diskusinya pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore. Pemirsa, kebakaran rumah berlantai 2 di Tebet menewaskan 4 orang, 3 korban diantaranya 1 keluarga. Informasinya usai jeda, tetap di Situ Sore.